Perjalanan kita di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, belum selesai. Populer di kalangan wisatawan karena panorama alam yang luar biasa indah, wilayah Merek juga dianugerahi lahan pertanian yang subur. So, kali ini kita akan mencicipi manisnya jeruk dari Merek. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil buah jeruk dari Sumatera Utara. Jadi mau langsung ke kebun? Boleh. Gimana Bang? Boleh? Boleh, ke kebun ayo. Oke, boleh. Kebun apa dulu? Jeruk? Kebun jeruk dong. Boleh. Kayaknya sekarang mungkin 30-40% petani di sini udah nanam jeruk. Kita cobain pemirsa. Jadi ada kecutnya. Manis tapi agak kecut gitu. Di episode kali ini, mari ikut saya mengenal pertanian jeruk, ikon dari Tanah Karo. Pemirsa, kita masih di Merek, Kabupaten Karo. Kalau kemarin kita udah nge-explore dan ngejelajahin beberapa spot menarik dan juga ikon dari tempat ini, kali ini saya mau ajak pemirsa untuk ngelihat potensi pertanian yang ada di daerah ini. Kebetulan Merek juga dikenal dengan komoditi jeruknya. So, kali ini kita akan mencicipi manisnya jeruk dari Merek. Konsep wisata petik buah di kebun punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di Merek, sepanjang jalan mulai dari Desa Dokan hingga Desa Garingging, banyak pemilik kebun jeruk membuka wisata petik jeruk sendiri. Pemirsa, jadi ini salah satu kegiatan wisata ya yang bisa kita lakukan kalau kita datang ke Merek, petik buah jeruk di kebun sendiri ya. Ini kita udah barengan dengan Bibi Sembiring di kedai jeruknya dan juga kebunnya. Jadi ini kita mau ambil jeruk, panen jeruk, petik sendiri ya Bi ya. Boleh Bibi temanin saya? Boleh. Yuk pemirsa. Bibi Sembiring dan suami adalah pionir untuk wisata petik jeruk di Merek. Tiap musim panen, kebun mereka pasti selalu ramai pengunjung. Sebelum mengeksplor kebun jeruk ini, Bibi Sembiring menjelaskan ke saya cara memetik buah jeruk yang benar. Penjelasan ini selalu Bibi Sembiring berikan kepada setiap wisatawan. Nah pemirsa, ini asiknya ya kita kalau ke Merek, jadi kita bisa petik jeruk sendiri, beli jeruk, tapi kita juga bisa langsung datang ke kebunnya untuk petik sendiri. Nah jadi kita bisa pilih sesuka hati kita nih, mana yang kita suka, mau yang gede, mau yang kecil, tapi kita harus pilih yang udah matang dong ya pastinya, yang manis. Ini kita cari ya, mana yang terbaik nih.
untuk kita bawa. Nah, ini sepertinya boleh. Nggak ada biaya masuk untuk merasakan sensasi wisata yang satu ini. Pengunjung hanya wajib membayar jeruk yang dipanen. 1 kilogram jeruk dihargai Rp20.000. Banyak orang luar Sumatera lebih mengenal jeruk di sini sebagai jeruk beras tagi. Jeruk dari Tanah Karo memang banyak dijadikan buah tangan oleh wisatawan. Pemirsa, kita udah selesai ya petik jeruk tadi dan lumayan banyak juga ternyata yang kita petik. Dan setelah ini saya mau ajak pemirsa untuk ketemu nih dengan anak muda ya. Sosok yang satu ini luar biasa keren menurut saya. Anak muda asal Merek yang saat ini memang fokus nih ngembangin sektor pertanian di Merek, Kabupaten Karo. Dan kita akan ketemu dengan dia dan juga gali nih informasi seputar komoditi yang satu ini, jeruk dari Merek. Gak pernah terbersit sebelumnya bagi Jainal Damanik untuk menjadi wirausahawan atau entrepreneur di bidang pertanian. Ia lulus sarjana teknik geomatika dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Namun tahun 2017, Jainal terpanggil dan memutuskan kembali ke Merek untuk mengembangkan sektor pertanian di kampung halamannya. Habis GL petak ini, sampai situ dulu. Terus kalian mulai nanti bunga putih dari ujung. Saat ini ia mengekspor komoditi kentang dan ubi. Pria kelahiran 1 Maret 1994 ini juga menanam jeruk dan beberapa tanaman hortikultura lainnya. Pengalaman menjadi agropreneur beberapa tahun belakangan ini membuatnya paham betul persoalan dan potensi pertanian di Tanah Karo. Sosok yang tepat untuk menemani kita dalam perjalanan kali ini. Pemirsa, saya mau ajak pemirsa nih berkenalan dengan entrepreneur pertanian asal Merek, Bang Jainal Damanik. Karena kebetulan kita juga lagi ngulik ya tentang potensi pertanian yang ada di Tanah Karo, khususnya jeruk. Jadi saya mau ajak pemirsa untuk berkenalan dengan sosok anak muda yang satu ini. Dan kita akan nunggu dia ya. Di sini sebentar lagi mungkin Bang Jainal akan datang. Gak lama nunggu, Bang Jainal sampai juga di sini, di gudang pertaniannya. Jadi mau langsung ke kebun? Boleh. Atau gimana Bang? Boleh? Boleh, ke kebun ayo. Oke, boleh. Kebun apa dulu? Jeruk? Kebun jeruk dong. Boleh, kebun jeruk boleh. Oke, yuk. Dari gudang pertanian Bang Jainal, kami menuju kebun jeruk. Oke, let's go. Sepanjang perjalanan kami melewati lahan pertanian warga. Saya bisa lihat lebih jelas betapa besarnya potensi pertanian di Kecamatan Merek. Beragam komoditi pertanian ada di sini. Daerah yang berlimpah hasil buminya. Masyarakat Merek secara turun-temurun menjaga lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Bang, gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ngapain aja? Kalau akhir-akhir ini sih lagi ngurusin ekspor. Kentang ya? Terus ada kentang, ada ubi. Terus juga ada salah satu mitra kita yang minta untuk buka market untuk alpukat juga. Itu yang buat ekspor ya. Oke. Terus ke kebun. Favoritnya sih ke kebun ya. Favoritnya ke kebun. Lihat-lihat tanaman, terus bawa pekerja. Karena kalau udah ditanyain sama pekerja, let's say misalnya, "Bang, besok kerja apa nih?" Itu baru tuh langsung kayak ngerasa sedih gitu. Jadi
kayak Oh, ngerasa oke. punya kewajiban tuh buat provide apa nih yang mau dikerjain besok gitu. Apa yang dibutuhin Iya, gitu. gitu. Karena kita tidak hanya mengelola lahan kita sendiri juga, untuk beberapa lahan yang tidak produktif itu juga kita ajak untuk kerjasama gitu. Jadi apa ya, harapannya juga terjadi distribution wealth gitu loh. Jadi orang-orang yang mungkin sudah tidak punya kapasitas untuk mengelola lahannya, kita juga bisa bantuin gitu. Kita bantu kelola lahannya. Nanti ketika misalnya mereka panen, kita juga bisa sharing profit. Selain itu juga kita bisa secure secara supply untuk kebutuhan marketnya kita gitu. Setelah 10 menit dalam perjalanan, kami sampai di kebun jeruk, yang kebetulan ini adalah kebun jeruk milik orang tua Bang Jainal. Aduh, nggak bisa dia dibuka. Oh, nggak bisa. Bang, nggak bisa dibuka. Gimana ini? Harus dibukain Gimana? ya. Ini harus dibuka oleh ownernya. Aku takutnya kan? tuh disengaja nih. Thank you so much. Ini kebunnya. Oke. Luas kebun ini kurang lebih sekitar 4,5 hektar. Wow. Ada yang sudah berusia hampir 25 tahun. Ini yang di bawah ini 25 Ada tahun. yang sebelah bawah, ini masih yang belasan tahun. Terus yang di sini masih 3 sampai 4 tahun yang ini, yang lebih kecil. Nah, ini lokasinya berada di Desa Partibi Tembe namanya. Gitu. Kita memang warga Partibi lama, tapi lokasi kebun ini namanya di Partibi Tembe. Berarti jeruk ini memang udah jadi komoditi yang sejak dulu banyak ditanam sama masyarakat. Sudah, kayaknya Benar. sekarang mungkin 30 sampai 40% petani di sini udah Nanam nanam jeruk. jeruk. Karena ini bisa untuk investasi jangka panjang. Jadi di sini sih terkenalnya sebenarnya adalah kentang. Setelah beberapa tahun terakhir mereka udah mulai nanam jeruk untuk tanaman jangka panjang. Karena kan untuk tanaman muda itu effortnya lebih banyak ya. Terus dia selama 4 bulan baru panen, 4 bulan baru panen. Nah kalau untuk yang ini dia tanam sekali, bisa panen setiap tahun gitu. Jadi konsepnya mungkin kalau yang di lowland sama dengan sawit. Oh. Jadi bisa dirawat tuh sampai yang puluhan tahun gitu. Selama dirawat dengan baik, tanaman jeruk terus bisa produktif hingga usia puluhan tahun. Kamu lihat nggak yang ini? Yang begini, ini dia kan majority tuh yang begini nih sekarang nih. Yang besarnya segini. Nah, ini kemudian akan jadi panen rayanya. Nah, ini diikutin. Nah, kalau begini tuh kira-kira dia sudah 3-4 bulan nih. Berarti kita harus menunggu kurang lebih 5 bulan lagi. 5 bulan dari November sekarang. Kemungkinan ini baru keluar nanti di bulan 2 atau 3, kalau mau ditahan bisa sampai bulan 4. Jeruk siam madu adalah varietas yang banyak ditanam di Kecamatan Merek. Varietas ini punya keunggulan tersendiri. Nah, ini siam. Nah, ciri jeruk di sini kulitnya tuh lebih tebal. Tapi secara buah mungkin tidak sebesar yang dataran rendah, yang lebih rendah maksudnya ya. Jadi biasanya kalau buyer bilang tuh jeruk di sini lebih tahan untuk kirim jauh. Untuk rasa, ciri khasnya tuh dia ada manis kecutnya gitu. Kamu cobain deh. Ada manis kecutnya. Kita cobain pemirsa. Jadi ada kecutnya. Manis tapi agak kecut gitu. Nah, ini biasanya juga lagi kan baru dipupuk. Dia lagi makan, lagi pengisian juga. Jadi level manisnya tuh pasti agak berkurang. Nah, sebenarnya jeruk dari Karo sudah punya pasar tersendiri. Selain untuk mencukupi kebutuhan lokal, jeruk di sini juga dipasarkan ke Jakarta. Manis nggak, Nes? Manis. Idealnya ini nggak boleh hilang pangkalnya ini.
Nah biasanya kalau dia pangkalnya hilang, kebiasaan orang tuh cuma ditarik begini, set. Nah, kok aku bisa bagus terus ya cara metiknya ya? Nah, orang tuh biasanya cuma asal ditarik begitu. Terus di akhirnya ada luka begini. Nah, ini nggak akan tahan lama nih. Nanti dia akan ruam sampai pada akhirnya jadi gampang busuk. Jadi idealnya tuh kalau belum terbiasa diputer aja. Diputer. Yang ideal tuh begini ya. Nah, karena ini sudah keliling, tingkat kematangannya harusnya sih lebih manis sebenarnya. Dari sini, saya dan Bang Jainal beranjak ke kebun jeruk satu lagi untuk melihat perawatan tanaman jeruk yang biasa dilakukan. Selain merek, daerah mana lagi Bang yang penyumbang jeruk? Nah, sebenarnya jeruk Brastagi itu udah mulai shifting dari Brastaginya. Jadi di Brastagi itu justru kita sekarang jarang menemui jeruk gitu. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi pemirsa, Kecamatan Merek adalah salah satu sentra penghasil jeruk di Kabupaten Karo, selain Kecamatan Tiga Panah dan Barus Jahe. Namun, ada penurunan luas areal pertanian jeruk dari tahun ke tahun. Nah, sebagian kayak ini kan dulunya jeruk nih. Udah mereka tebang-tebang juga. Kenapa gitu Bang? sebagian. Jeruk susah ya emang untuk perawatannya? Pada akhirnya sih menurutku karena tidak konsisten. Nggak konsisten secara price, penjualan, nggak konsisten juga secara kualitas. Karena dia sekarang satu momok yang paling jadi ketakutan petani jeruk sekarang adalah ada namanya hama tusuk jarum deh, kalau kita bilangnya itu tusuk jarum. Jadi tuh cicit gitu namanya. Itu dia bisa bikin gagal panen petaninya gitu. Ini adalah kendala utama yang dihadapi petani dalam budidaya jeruk. Jika buah jeruk sudah terkena hama, maka buah akan membusuk. Dibutuhkan kebersamaan para petani untuk mengatasinya. Artinya, pemberantasan hama ini harus dilakukan bersama-sama secara keseluruhan. Pemirsa, ini kita udah sampai di kebun jeruk Bang Jainal dan nanti kita masih mau lanjut ngobrol ya dengan Bang Jainal seputar pertanian dan juga jeruk tentunya sambil kita mau panen jeruk. Di fase sekarang ini fase generatif namanya, pembentukan buah. Ini kalau diperhatiin tuh ada dari yang kecil begini. Ini dari bunga membentuk ini sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu hama yang harus kita jaga nih. Kan kelihatan nggak tadi? Ini hamanya nih. Oh iya. Nah, ini kadang-kadang dia akan makanin tuh ininya, bunganya. Nah, akhirnya nggak jadi begini. Nah, that's why kita juga perlu perhatiin jenis hama apa nih yang perlu kita jagain nih. Nah, nanti next buat kita penyemprotan itu harus kita jaga. Nah, yang sekarang saya lakukan, buah-buah ini tidak semuanya bisa kita jadikan karena cadangan makanannya nggak cukup nantinya. Jadinya kita pruning, kita potong-potong tunas-tunas yang nggak diperlukan. Memangkas tunas. Betul. Maksudnya? Ini kan jadinya rimbun banget nih. Satu, cahayanya jadi nggak masuk. Oh, oke. Terus jadinya dia lebih gampang untuk berjamur dan seterusnya. Hama juga jadi gampang untuk berkembang. Maka yang kita lakukan biasanya cabangnya tuh biasanya 2-3. Dan ini harusnya agak harus rapet. Terus ini juga dipotong sampai nanti dia jadi cahayanya juga bisa lebih masuk. Dan ini berpengaruh ke produktivitas buah Iya, juga? iya. Karena akan seperti yang aku bilang tadi. Let's say kalau misalnya yang ini nih kita udah pruning. Nanti dia lebih besar lagi, mungkin dari D top jadi C atau jadi AB gitu. AB yang paling tipe Yang paling gede, the ya best-nya, betul. Seperti tanaman kopi, pemangkasan adalah faktor penting untuk mendukung pertumbuhan dan produksi yang optimal. Nah ini kan rimbun banget. Jadi kalau misalnya kita melakukan penyemprotan,
itu kemungkinan nggak sampai ke dalam. Oh gitu. Nah akhirnya kan hamanya juga akan lebih berkembang. That's why kita perlu juga tetap melakukan pruning supaya cahayanya masuk, terus rongganya jadi ada. Ini juga sama gitu. Yang paling utama sih kita yang rutin kegiatannya adalah penyemprotan, pengomposan, sama babat rumputnya. Sambil memetik buah jeruk di kebun, kami berbincang tentang perjalanan Bang Jainal yang membangun semua usahanya dari nol. Keterlibatan di dunia pertanian sudah dimulai sejak 2013. Saat itu ia menyediakan benih untuk membantu produktivitas hasil pertanian orang tuanya. Setelah lulus kuliah dari Pulau Jawa, Bang Jainal melihat potensi pertanian yang besar di Merek. Hingga akhirnya yakin untuk kembali dan menetap di sini. Nih pemirsa, kita baru panen jeruk barengan dengan Bang Jainal. Terima kasih loh Bang. Iya, senang sekali pemirsa hari ini bisa belajar banyak hal juga tentang jeruk, komoditi jeruk di Tanah Karo. Dan setelah ini kita mau menikmati hasil dari panen kita. Silakan. Ya, kita mau cari spot dulu mungkin ya, sambil menikmati pemandangan indah di sekitar Merek. Menurutnya, milenial punya peran yang besar dalam membangun pertanian masa depan. Di satu sisi, anak muda lebih adaptif terhadap teknologi digital. Gagasan kreatif dan inovasi milenial diperlukan untuk menyelaraskan distribusi, sektor hilir, hingga manajemen usaha tani yang baik. Dengan begini, pertanian kita bisa menghasilkan potensi ekonomi yang lebih baik. Nah peluangnya menurut saya adalah dengan perkembangan teknologi sekarang. Satu, akses informasi jadi lebih gampang. Kedua, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, akses market juga jadinya lebih gampang. Nah, kolaborasinya menurut saya sih sekarang jadi tidak terbatas dengan adanya teknologi. Jadi, walaupun misalnya kita nggak punya teknologinya, tapi kita bisa berkolaborasi. Nah, satu hal yang kami lakukan sekarang, kita kerjasama dengan partner dari Malaysia, kita coba kembangin teknologinya, juga kita mau fokus beberapa komoditi yang memang punya market share atau market komoditi yang cukup bagus, dan mereka juga kebetulan mau membangun pabriknya di Indonesia. Nah, hal-hal begitu kan sebenarnya model closed loop yang kita pada akhirnya bisa kembangin nih komoditinya pelan-pelan gitu. Jadi ada jaminan pasarnya, ada jaminan permodalannya, ditambah juga dengan SOP dan teknologi yang tepat guna. Ya harapannya pertaniannya nanti bisa lebih sustain, menghasilkan, dan pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan lebih untuk petaninya gitu. Senang sekali di perjalanan kali ini kita bisa merasakan segarnya dan manisnya jeruk karo di tengah suasana kebun yang asri. Melihat hasil pertanian yang dikembangkan menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Karo. Sekaligus belajar banyak hal dari Bang Jainal Damanik, sosok yang menginspirasi kita kali ini. Semoga perannya dan teman-teman milenial yang bergerak di bidang pertanian bisa mewujudkan pangan yang berkelanjutan. Terima kasih Merek sudah memberikan banyak pelajaran di perjalanan kali ini. Sampai bertemu di episode potret selanjutnya.